teman-teman semua, selamat datang di podcast kali ini. Perkenalkan, saya Salsabila Jariatun Agustias selaku moderator pada podcast kali ini. Dan ada dua pemateri lainnya loh yang gak kalah seru, yaitu ada yang pertama Kartini Puspita Dewi dan yang kedua ada Ajara Rahma Akmal. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas topik menarik seputar dunia pendidikan, yaitu tingkat pengelolaan pendidikan pada tingkat mikro, meso, dan makro. Tidak hanya itu, kita juga akan membahas contoh kasus nyata di setiap tingkatannya. Nah, untuk sekarang kita bakal masuk ke sesi pengelolaan mikro yang bakal dijelaskan oleh Kartini Puspita Dewi. Jadi, simak sampai selesai ya. Oke, baik. Yang pertama, mari kita mulai dari tingkatan mikro, yaitu pengelolaan pendidikan di tingkat satuan pendidikan atau sekolah. Nah, pengelolaan mikro ini tuh berfokus pada aktivitas sehari-hari di dalam sekolah, seperti penyusunan program belajar mengajar, manajemen guru, siswa, dan fasilitas sekolah, bahkan penerapan strategi pengajaran di kelas. Nah, lalu seperti apa sih contoh kasus yang terjadi pada tingkatan mikro ini? Oke, jadi untuk contoh kasusnya itu misalnya di sebuah sekolah dasar, seorang kepala sekolah menyadari bahwa nilai matematika siswa di kelas 5 ternyata rendah. Untuk mengatasinya, ia mengadakan workshop internal untuk para guru agar mereka itu bisa menggunakan metode pembelajaran berbasis permainan interaktif. Lalu setelah beberapa bulan berlalu, nilai siswa pun meningkat dan mereka itu lebih belajar antusias untuk belajar. Nah, tadi kan sudah ya pada tingkat mikro. Nah, selanjutnya bagaimana sih pengelolaan di tingkat yang lebih luas? Yuk kita bahas pengelolaan meso oleh Ajara Rama Akmal. Selanjutnya ini pengelolaan pendidikan pada tingkat meso. Pengelolaan meso berada di tingkat menengah, biasanya mencakup kelompok sekolah dalam suatu wilayah seperti kecamatan atau kabupaten. Di tingkat ini, dinas pendidikan daerah atau organisasi tertentu bertanggung jawab mengawasi, mendukung, dan meningkatkan mutu pendidikan. Contoh kasus pada pengelolaan tingkat meso yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten X menemukan bahwa banyak siswa di wilayah pedesaan kesulitan mengakses bahan ajar digital. Sebagai solusinya, mereka meluncurkan program mobile library, yaitu perpustakaan berjalan yang dilengkapi tablet dan internet. Program ini dikoordinasikan lintas sekolah untuk menjangkau siswa yang kesulitan. Nah, teman-teman, tadi kan sudah dijelaskan ya tentang pengelolaan di tingkat mikro dan meso. Nah, sekarang tuh ada di bagaimana pengelolaan pendidikan di tingkat yang lebih besar, yaitu pada tingkat pendidikan makro. Nah, kita akan dijelaskan oleh pemateri 1 dan 2. Kepadanya dipersilakan. Oke, jadi pengelolaan makro itu merupakan pengelolaan makro yang terjadi di tingkat nasional atau bahkan internasional. Nah, pemerintah pusat atau lembaga internasional ini tuh bertanggung jawab merancang kebijakan penetapan kurikulum nasional dan mengalokasikan anggaran pendidikan. Nah, selanjutnya ini contoh kasus pada pengelolaan tingkat makro. Yaitu salah satu contohnya adalah program Merdeka Belajar di Indonesia. Program ini dirancang oleh Kementerian Pendidikan untuk memberikan otonomi lebih besar kepada guru dan siswa. Misalnya, guru diberikan kebebasan merancang proyek pembelajaran berbasis konteks lokal, sementara siswa dapat memilih mata pelajaran sesuai minat dan bakat mereka. Contoh lain di tingkat internasional yaitu kolaborasi antara Indonesia dan UNESCO untuk program pendidikan inklusif yang membantu sekolah-sekolah menerima siswa berkebutuhan khusus dengan memberikan pelatihan guru dan fasilitas pendukung. Nah, itulah tadi pembahasan tentang tingkatan pengelolaan pendidikan pada tingkat mikro, meso, dan makro, lengkap dengan contoh kasusnya. Ketiga tingkatan ini saling terhubung dan berkontribusi dalam menciptakan pendidikan yang lebih baik.
Terima kasih sudah mendengarkan podcast pada episode kali ini. Jangan lupa untuk share episode ini jika menurut Anda bermanfaat. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, belajar, dan terus menjadi bagian dari perubahan pendidikan.